Halo, saya Ndaru Harjanto. Selama 25 tahun mendampingi para lansia, saya menyadari satu hal yang sering terlupakan. Kesehatan di usia senja bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari investasi kedisiplinan yang kita tanam setiap hari. Tubuh yang kita miliki saat ini adalah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Karena setiap keputusan kecil yang kita ambil akan menentukan apakah kita bisa terus kuat beribadah dan melihat senyum cucu-cucu kita. Sebelum saya membagikan rahasia besar tentang cara mengatur jam makan, saya ingin menyapa Anda semua yang penuh semangat di sini. Boleh saya tahu dari kota mana saja Bapak dan Ibu menonton video ini? Banyak orang yang datang kepada saya merasa sudah makan dengan sehat, namun gula darahnya tetap melonjak tidak terkendali. Ternyata, masalahnya bukan hanya pada apa yang kita makan, tetapi pada kapan kita memakannya. Jika kita sembarangan mengatur jadwal makan, dampaknya bisa sangat fatal bagi kesehatan ginjal kita. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti untuk menyaring racun. Jika kita memaksanya bekerja ekstra keras karena pola makan yang berantakan, organ vital ini bisa menyerah lebih cepat dari yang kita duga. Saya ingin Anda menyimak penjelasan ini sampai detik terakhir karena satu kesalahan kecil dalam mengatur waktu makan bisa berujung pada kerusakan ginjal yang permanen. Secara sederhana, tubuh kita memiliki jam biologis alami yang mengatur kapan waktu terbaik untuk mengolah asupan yang masuk. Pada pagi hari, tubuh kita ibarat mesin yang sangat siap dan kuat untuk memproses makanan menjadi tenaga. Namun, kemampuan ini akan menurun drastis seiring matahari terbenam. Poin pertama yang sangat krusial adalah pastikan Anda sudah selesai sarapan sebelum jam 8:30 pagi. Mengisi energi lebih awal membantu tubuh mengontrol kadar gula agar tidak melonjak tiba-tiba, sehingga tenaga Anda tetap stabil dan ginjal Anda tidak perlu bekerja dalam tekanan tinggi sepanjang hari. Mari kita lanjutkan narasi ini ke bagian yang lebih mendalam, di mana kita akan membahas tentang risiko nyata yang seringkali terabaikan oleh banyak orang. Banyak yang merasa sudah menjalani hidup sehat hanya karena mereka membatasi makanan manis. Namun, mereka lupa bahwa tubuh kita memiliki batas toleransi yang sangat ketat terhadap waktu. Di dalam ruang praktik selama puluhan tahun, saya sering melihat kondisi di mana kadar gula darah tetap liar meski menu makanan sudah dijaga ketat, dan pelakunya seringkali adalah jadwal makan yang berantakan. Anda harus memahami bahwa ketidakteraturan ini bukan sekadar masalah perut lapar atau kenyang, melainkan sebuah ancaman serius yang bekerja dalam diam, yang jika dibiarkan akan memaksa ginjal Anda bekerja melampaui kapasitasnya setiap hari tanpa Anda sadari. Dampak dari pengabaian jam makan ini sangatlah fatal bagi kesehatan ginjal Bapak dan Ibu sekalian. Ginjal kita berfungsi sebagai penyaring darah yang sangat teliti. Namun, ia membutuhkan kestabilan untuk bekerja dengan optimal. Ketika kita makan di waktu yang salah, terjadi lonjakan kadar gula yang sangat tajam, dan saat itulah ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan tersebut. Jika tekanan ini terjadi terus-menerus, penyaring alami dalam tubuh Anda akan mulai mengalami kelelahan dan kerusakan permanen, yang pada akhirnya bisa berakibat pada penurunan fungsi organ yang tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar menyimak video ini sampai detik terakhir, karena informasi mengenai jam makan terbaik ini bukan sekedar saran tambahan, melainkan kunci utama untuk menyelamatkan organ-organ vital Anda. Memahami kapan waktu terbaik bagi tubuh untuk menerima makanan akan menjadi benteng pertahanan terkuat bagi kesehatan Anda di usia senja. Saya tidak ingin Anda terlambat menyadari hal ini saat tubuh sudah mulai memberikan tanda-tanda kerusakan. Jadi, mari kita pelajari bersama bagaimana jadwal yang tepat dapat memberikan kekuatan baru bagi tubuh Anda tanpa membebani ginjal. Tahukah Anda bahwa di dalam tubuh kita sebenarnya terdapat sebuah jam biologis yang bekerja secara otomatis layaknya arloji yang sangat akurat? Jam alami ini, atau yang sering kami sebut sebagai ritme tubuh, bertugas mengatur kapan organ-organ kita harus bekerja keras dan kapan mereka harus beristirahat. Sebagai praktisi yang sudah puluhan tahun mengamati kondisi fisik lansia, saya melihat bahwa mereka yang mampu menyelaraskan waktu makan dengan jam biologis ini memiliki tingkat kesehatan yang jauh lebih stabil dibandingkan mereka yang makan hanya mengikuti keinginan semata. Sederhananya, tubuh kita dirancang untuk memproses makanan dengan sangat efisien pada saat matahari terbit hingga tengah hari, di mana kekuatan sistem pengolah gula kita berada pada titik puncaknya.
Bayangkan sistem ini seperti sebuah tungku api yang sangat panas dan siap membakar apa saja yang masuk di pagi hari. Namun, seiring matahari terbenam, tungku tersebut mulai meredup dan mendingin. Inilah alasan mengapa tubuh kita jauh lebih siap mengolah zat makanan di pagi hari dibandingkan saat malam hari. Karena secara alami, tubuh mulai bersiap untuk melakukan pembersihan dan perbaikan sel secara mandiri saat kita beristirahat. Jika kita memaksakan asupan makanan berat saat jam biologis menunjukkan waktu istirahat, yang terjadi adalah penumpukan sisa-sisa pengolahan yang tidak sempurna di dalam darah. Hal ini bukan hanya memicu lonjakan kadar gula darah, tetapi juga memberikan beban ganda yang sangat berat bagi ginjal Anda untuk menyaring sisa-sisa tersebut di saat ia seharusnya sedang beristirahat. Dengan memahami dan menghormati ritme alami tubuh ini, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan napas lega bagi organ dalam Anda agar tetap berfungsi optimal dan kuat hingga masa senja nanti. Masuk ke langkah praktis yang sangat menentukan, saya ingin menekankan satu rahasia yang seringkali dianggap sepele namun memiliki dampak luar biasa: jam sarapan Anda. Berdasarkan pengalaman klinis saya selama puluhan tahun, waktu emas untuk memberikan asupan pertama bagi tubuh adalah sebelum jam 8:30 pagi. Mengapa jam ini begitu penting? Karena saat Anda bangun tidur, tubuh sedang berada dalam kondisi paling siap untuk memproses asupan menjadi tenaga. Melewatkan waktu sarapan atau menundanya terlalu siang justru akan memicu stres pada sistem internal kita, yang nantinya berujung pada kekacauan kontrol gula darah sepanjang hari. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, setelah beristirahat semalaman, tubuh kita sebenarnya sangat membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk menstabilkan kondisi internal. Jika kita membiarkan perut kosong terlalu lama melewati jam 8 pagi, tubuh akan mulai membongkar cadangan gula secara tidak teratur, yang justru memicu lonjakan yang mengejutkan. Dengan sarapan lebih awal, Anda sedang membantu tubuh Anda bekerja dengan lebih tenang dan teratur. Hal ini menjaga agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang tiba-tiba saat Anda makan nanti, sehingga tenaga Anda tetap stabil untuk beraktivitas tanpa merasa cepat lelah atau lemas. Keputusan sederhana untuk disiplin sarapan sebelum jam 8.30 ini adalah bentuk kasih sayang yang nyata bagi organ-organ vital Anda, terutama ginjal dan pankreas. Ketika gula darah terjaga stabil sejak pagi, ginjal tidak perlu bekerja keras dalam tekanan tinggi untuk menyaring kelebihan gula yang tidak terolah. Ini adalah langkah awal yang sangat krusial bagi setiap lansia agar tetap memiliki fisik yang kuat dan bugar. Mari kita mulai kebiasaan baik ini besok pagi, karena kedisiplinan di meja makan saat matahari baru terbit adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan jangka panjang Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke jadwal makan siang yang sangat krusial, saya ingin berhenti sejenak untuk mendengar suara Anda. Selama 25 tahun praktek, saya memahami bahwa setiap tubuh memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing, dan tidak ada satu solusi yang benar-benar sama untuk semua orang. Oleh karena itu, saya sangat ingin mengetahui apa yang sedang Bapak dan Ibu rasakan saat ini. Silahkan tuliskan keluhan kesehatan atau pertanyaan yang mengganjal di pikiran Anda melalui kolom komentar di bawah ini. Saya akan berusaha membaca dan memberikan masukan berdasarkan pengalaman klinis saya agar kita bisa menemukan jalan keluar bersama. Interaksi ini sangat penting karena seringkali keluhan yang dianggap remeh justru merupakan sinyal awal dari tubuh yang minta segera diperhatikan. Dengan berbagi cerita, Bapak dan Ibu tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga memberikan pencerahan bagi sesama lansia yang mungkin merasakan hal yang sama, namun ragu untuk bertanya. Mari kita jadikan ruang komentar ini sebagai sarana diskusi yang sehat dan saling menguatkan. Karena bagi saya, keberhasilan seorang praktisi kesehatan bukan hanya saat memberikan resep, melainkan saat mampu mendengarkan dan memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh pasiennya. Setelah Anda menuliskan keluhan tersebut, saya minta Bapak dan Ibu tetap fokus dan jangan beranjak dari video ini. Informasi yang akan saya sampaikan setelah ini mengenai jam makan siang dan makan malam adalah bagian inti yang akan menentukan nasib kesehatan ginjal Anda dalam jangka panjang. Jika Anda melewatkan bagian selanjutnya, Anda mungkin akan kehilangan potongan teka-teki terpenting dalam menjaga kekuatan tubuh di usia senja. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena kesehatan yang prima dimulai dari pemahaman yang utuh, bukan hanya sekedar potongan informasi yang setengah-setengah. Memasuki waktu makan siang, ada satu aturan emas yang harus kita pegang teguh agar tubuh tetap bugar.
yaitu konsistensi waktu antara jam 12 hingga jam 1 siang. Berdasarkan pengalaman saya selama puluhan tahun, tubuh kita memerlukan jeda waktu yang cukup, setidaknya 4 hingga 5 jam dari waktu sarapan, untuk memberikan kesempatan bagi sistem pencernaan dan pabrik pengolah gula dalam tubuh kita beristirahat sejenak. Jika kita makan terlalu mepet atau terus-menerus mengemil tanpa henti, organ dalam kita akan kelelahan, karena dipaksa bekerja terus-menerus tanpa jeda, yang pada akhirnya akan merusak kestabilan kesehatan kita. Dalam porsi makan siang ini, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengutamakan asupan sayur-sayuran hijau yang kaya akan serat sebelum menyentuh makanan lainnya. Serat ini bekerja seperti jaring pengaman yang akan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga tidak terjadi lonjakan mendadak yang bisa mengejutkan sistem tubuh Anda. Dengan mengatur pola urutan makan seperti ini, Anda sebenarnya sedang memberikan perlindungan ekstra bagi ginjal agar tidak perlu bekerja dengan tekanan tinggi secara tiba-tiba, sehingga energi yang dihasilkan pun akan bertahan lebih lama dan lebih stabil sepanjang siang hingga sore hari. Ingatlah bahwa kunci utama dari makan siang yang menyehatkan bukan hanya terletak pada kekenyangan perut, melainkan pada bagaimana kita menghormati ritme kerja organ dalam kita. Kedisiplinan untuk makan tepat waktu dan menjaga jeda antar makan besar adalah investasi terbaik untuk memastikan sistem penyaringan di dalam tubuh tetap awet dan berfungsi normal. Saya ingin Anda semua merasakan perbedaan nyata dalam tubuh Anda ketika jadwal ini diterapkan secara rutin. Rasa lemas setelah makan akan berkurang, dan tubuh akan terasa jauh lebih ringan serta bertenaga untuk melanjutkan aktivitas dan ibadah di hari tersebut. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling sering dilanggar, namun dampaknya paling fatal, yaitu batas waktu makan malam. Berdasarkan pengalaman saya mendampingi pasien selama 25 tahun, aturan emasnya sangat sederhana namun berat dijalankan. Makan malam terakhir Anda maksimal adalah jam 7 malam. Mengapa harus jam 7? Karena di saat hari mulai gelap, tubuh kita secara alami mulai menurunkan kecepatan mesinnya untuk bersiap melakukan pembersihan racun dan perbaikan sel. Jika Bapak dan Ibu memaksakan makan berat di larut malam, makanan tersebut tidak akan diolah menjadi tenaga, melainkan hanya akan menumpuk menjadi gula yang meracuni aliran darah Anda sepanjang malam. Bayangkan saat Anda tertidur, organ-organ dalam seharusnya beristirahat dan memulihkan diri. Namun karena makan terlalu malam, mereka justru dipaksa bekerja lembur dalam kegelapan. Gula yang menumpuk di darah ini akan mengalir ke ginjal dengan tekanan yang sangat tinggi. Ginjal yang seharusnya melambat fungsinya saat tidur, kini dipaksa menyaring kotoran dan gula berlebih yang tidak sanggup diolah oleh tubuh. Inilah alasan utama mengapa banyak lansia mengalami kerusakan ginjal yang sangat cepat, bukan karena apa yang mereka makan, tapi karena mereka memaksa organ yang lelah untuk bekerja saat seharusnya ia beristirahat total. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu semua, jangan biarkan kelezatan sesaat di waktu malam merenggut kesehatan ginjal Anda di masa depan. Kedisiplinan untuk berhenti makan setelah jam 7 malam adalah bentuk pertahanan terkuat agar Anda tidak perlu menghadapi alat cuci darah di kemudian hari. Dengan mematuhi batas waktu ini, Anda memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bangun dengan segar dan kadar gula yang stabil di pagi hari. Mari kita jaga komitmen ini demi hari tua yang tetap tegak, sehat, dan mandiri tanpa ketergantungan pada mesin medis. Seringkali rasa lapar muncul di sela-sela jam makan besar kita, dan disinilah banyak orang terjebak dalam kesalahan fatal yang merusak seluruh pola hidup sehat mereka. Sebagai praktisi kesehatan, saya sering menemukan pasien yang sudah disiplin makan besar, namun tetap gagal mengontrol gula darah karena pilihan camilan yang salah di waktu yang tidak tepat. Rahasianya bukan pada menahan lapar sampai lemas, melainkan pada kecerdasan kita memilih camilan yang tenang bagi tubuh, seperti segenggam kacang-kacangan atau buah yang tidak memicu lonjakan energi secara mengejutkan, terutama pada jam-jam kritis seperti jam 10 pagi atau jam 4 sore. Camilan yang cerdas ini berfungsi sebagai jembatan energi yang menjaga agar kadar gula darah Anda tidak merosot terlalu dalam, yang biasanya akan memicu nafsu makan liar saat jam makan besar tidak. Bayangkan jika Anda membiarkan tubuh terlalu lapar, maka saat makan siang atau makan malam, Anda akan cenderung makan berlebihan dan menciptakan gelombang gula yang menghantam sistem tubuh dengan keras. Dengan memilih jenis camilan yang tepat, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang menjaga agar aliran darah tetap stabil, sehingga jantung dan ginjal tidak perlu bekerja dalam kondisi kaget akibat perubahan kadar gula yang naik turun seperti roller coaster. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai melihat camilan bukan sebagai hadiah atas rasa lapar, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keawetan organ dalam Anda.
Pilihlah makanan yang berasal dari alam dan hindari segala jenis makanan olahan atau yang terlalu manis di waktu selingan ini. Kedisiplinan kecil dalam memilih apa yang masuk ke mulut di antara jam makan utama akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kebugaran Anda sepanjang hari. Jika Anda mampu menguasai kebiasaan ini, maka tubuh Anda akan memiliki cadangan energi yang stabil untuk mendukung segala aktivitas ibadah dan kebersamaan dengan keluarga tercinta tanpa rasa kantuk yang berlebihan. Satu rahasia sederhana namun sangat menentukan kekuatan tubuh Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita mengelola asupan air putih di jam-jam tertentu. Berdasarkan pengalaman saya selama 25 tahun, banyak lansia yang baru minum saat mereka merasa haus. Padahal, rasa haus itu sendiri adalah sinyal darurat bahwa tubuh sudah mulai kekeringan secara kronis. Saya sangat menyarankan Anda untuk membiasakan minum air putih hangat secara teratur setiap 2 jam sekali. Kebiasaan ini bukan sekedar untuk melepas dahaga, melainkan cara alami yang paling efektif untuk membantu ginjal membuang kelebihan gula yang mengendap di dalam darah melalui urin, tanpa memaksa organ tersebut bekerja terlalu keras. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, aliran darah yang kental karena gula akan sangat sulit disaring oleh ginjal jika tubuh kekurangan cairan. Air putih yang kita minum bertindak seperti pelarut yang membantu mengencerkan kekentalan tersebut, sehingga beban kerja penyaring alami tubuh kita menjadi jauh lebih ringan. Dengan menjaga aliran hidrasi yang konsisten sepanjang hari, Anda sebenarnya sedang memberikan fasilitas terbaik bagi ginjal untuk membuang racun secara lembut dan berkelanjutan. Ini adalah perlindungan paling murah, namun paling berharga yang bisa Bapak dan Ibu berikan kepada tubuh sendiri agar fungsi organ tetap awet di usia senja. Mari kita jadikan minum air putih hangat ini sebagai ritual kedisiplinan yang menyenangkan, bukan sebuah beban. Jangan pernah menunggu hingga lidah terasa kering atau tenggorokan terasa haus, karena menjaga hidrasi adalah cara kita menjaga nyawa organ dalam kita. Jika sistem penyaringan darah Anda bekerja dengan lancar berkat asupan air yang cukup di waktu yang tepat, maka rasa lemas dan pegal-pegal yang sering dikeluhkan para lansia pun akan berkurang secara perlahan. Inilah investasi kesehatan yang nyata. Sederhana untuk dilakukan, namun dampaknya luar biasa untuk membuat Bapak dan Ibu tetap bugar, bertenaga, dan memiliki ginjal yang tetap kuat hingga tahun-tahun mendatang. Sebagai penutup, saya ingin Bapak dan Ibu merenungkan bahwa kedisiplinan dalam mengatur jam makan bukanlah sebuah beban yang mengekang, melainkan kunci kebebasan untuk tetap menikmati hari tua dengan bugar. 10 poin yang kita bahas hari ini adalah rangkuman dari pengalaman saya selama puluhan tahun menyaksikan perbedaan nyata antara mereka yang abai dan mereka yang peduli pada tubuhnya sendiri. Ingatlah, tubuh kita memiliki batasan, dan tugas kita adalah menghormati batasan tersebut agar kita tetap bisa kuat beribadah, menimang cucu, dan menjalani masa senja tanpa harus tergantung pada mesin-mesin rumah sakit. Keputusan untuk mulai sarapan tepat waktu, menjaga jeda makan siang, hingga berhenti makan di awal malam adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata kepada diri sendiri. Jangan biarkan kelezatan sesaat atau kebiasaan buruk di masa lalu merenggut fungsi ginjal Anda yang begitu berharga. Jika Anda tidak memulainya hari ini, maka organ-organ vital Anda yang akan membayar harganya di kemudian hari, dengan kerusakan yang mungkin sulit untuk diperbaiki. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa berkomitmen untuk menjalankan pola ini demi kualitas hidup yang lebih baik dan bermartabat. Mari kita melangkah bersama menuju masa tua yang sehat, berdaya, dan tetap produktif. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya dengan penuh perhatian hingga detik terakhir video ini. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa perubahan positif bagi kesehatan Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Saya Ndaru Harjanto, praktisi kesehatan yang akan selalu mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kesehatan yang prima. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.